Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan, dan kita memohon Tuhan menggunakan masa-masa perenungan ini untuk mengubah hidup kita. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena di hari yang indah, hari peristirahatan ini, Tuhan Engkau berkenan boleh memberikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Itulah sebabnya, ya Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Dan kami rindu untuk boleh mengerti, mengenal lebih dalam lagi mengenai Engkau. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang Engkau utus ke dunia untuk mati bagi kami. Tuhan, pimpinlah kami, bukalah mata hati pikiran kami, gerakkanlah jiwa dan emosi kami, sehingga kami boleh mengerti dan terpikat oleh kasih-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar atau bahkan menghafal, tetapi juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari terakhir ini, khususnya dalam waktu seminggu ini, kita mendengarkan banyak sekali kabar tentang penembakan massal terjadi di Amerika Serikat. Beberapa waktu ini yang terjadi, yang terakhir ini adalah penembakan massal dengan 10 orang korban di sebuah supermarket di kota bernama Boulder di negara bagian Colorado. Hal ini terjadi pada tanggal 22 Maret yang baru lalu. Saudaraku, kejadian ini itu terjadi kurang dari seminggu jaraknya dari penembakan massal di Atlanta di beberapa tempat. Saudaraku, yang menewaskan 8 orang, 6 orang diantaranya adalah perempuan Asia. Saudaraku. Dan perlu dicatat lagi bahwa penembakan massal yang terjadi di Colorado ini, saudaraku, adalah penembakan massal yang terjadi yang ke-7 di dalam 1 minggu. Nah, saudaraku, ketika seorang teroris itu datang untuk mencabut nyawa, maka pertanyaan kita adalah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang masuk ke kota Yerusalem? Saudaraku, kalau Tuhan Yesus ingin mencabut nyawa orang-orang berdosa, dia mempunyai hak dan dia adalah sang hakim yang adil. Berbeda dengan para teroris. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa ketika dia masuk dalam Yerusalem?
Saudara, saya masih ingat sekali, waktu saya masih kecil, saudaraku, di hari-hari Minggu Palem biasanya kita pulang, ya. Waktu itu saya masih beribadah di gereja Katolik, saudaraku. Kami pulang membawa 1 daun pohon palem. Karena pulang dari ibadah itu setiap orang dibagikan 1 carang kecil daun pohon palem itu, saudaraku. Dan begitu pulang sampai di rumah, kami menempelkannya, menggantungkannya, biasanya di salib, di tanda salib, atau di lukisan, atau di ornamen-ornamen Kristen yang lain, saudaraku. Tetapi pada saat itu saya tidak tahu apa maksudnya. Dan mungkin, saudaraku, saat ini beberapa di antara kita juga masih bertanya-tanya, apa sebenarnya signifikansi atau apa artinya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang diperagakannya? Nah, saudaraku, untuk apa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem? Dan seperti yang kita ingat pula, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem tepat 1 minggu sebelum dia akan dibangkitkan. Dan sebelum dia masuk di Yerusalem, tercatat dalam Injil Lukas, saudaraku, ketika Tuhan Yesus sudah mendekati Yerusalem, dari satu tempat dia melihat kota Yerusalem, dia menangis, hatinya begitu terharu, dan dia berkata, aduh, seandainya engkau orang-orang Israel, seandainya engkau penduduk Yerusalem, kau tahu apa yang diperlukan untuk mendapatkan damai sejahtera, engkau tidak akan melakukannya itu kepada anak Allah yang hidup. Nah, saudaraku, maka kita perlu mengerti saat ini mengapa Tuhan Yesus datang di Yerusalem. Apakah sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yerusalem saat itu? Saudaraku, mari kita perhatikan yang pertama. Kristus datang ke Yerusalem untuk menggenapi rencana Allah di dalam ketaatan yang penuh dan mutlak. Kristus datang untuk menggenapi rencana Allah dalam ketaatan yang mutlak. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang taat. Dalam bahasa Paulus, Filipi pasal yang kedua dikatakan dia taat sampai mati di kayu salib. Termasuk, saudaraku, pada saat dia masuk ke Yerusalem. Saudara perhatikan. Demonstrasi kekuasaan Allah itu dilakukan oleh Kristus dengan membangkitkan Lazarus beberapa hari, beberapa waktu sebelumnya. Saudaraku, ini saatnya Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya sesuai dengan timing dari Allah Bapa bahwa dia adalah Sang Mesias. Saudaraku, kalau di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, ketika Tuhan Yesus hendak diarak, dia langsung pergi menyembunyikan diri. Dan ketika dia ditantang untuk menyatakan kuasa yang lebih besar, dia berkata, waktuku belum tiba. Tetapi pada saat itu ketika dia masuk ke Yerusalem, ini adalah saatnya untuk menunjukkan kuasa Allah. Dan sudah dimulai dengan kuasanya membangkitkan Lazarus. Saudaraku, kebangkitan Lazarus ini memiliki sebuah posisi yang strategis. Mengapa? Karena Lazarus berada di Betania. Ketika Lazarus berada di Betania ini dibangkitkan, itu otomatis, saudaraku, berita itu mudah sekali terdengar bagi orang-orang yang ada di Yerusalem. Karena banyak orang-orang Israel yang tinggal di luar Yerusalem, sebelum mereka masuk ke di Yerusalem, mereka harus lewat Betania, sebuah kota yang kecil. Nah, saudaraku, sehingga kebangkitan Lazarus di Betania ini membuat banyak orang mengetahui apa yang sedang terjadi, yaitu kebangkitan Lazarus. Dan orang juga ingin membuktikan bahwa ini bukan hoax, ini bukan isapan jempol. Mereka melihat Lazarus sendiri dan mendengarkan kesaksian Lazarus mengenai kebangkitannya dari kematian. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ini membuat orang-orang Farisi semakin benci kepada Lazarus, benci kepada Yesus, dan ingin membunuh mereka berdua. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa semakin banyak orang tahu tentang kuasa Allah lewat diri Yesus, saudaraku, tantangan pelayanan Tuhan Yesus menjadi semakin besar. Bahaya yang besar itu semakin dekat dengannya dan semakin mengancam. Saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab suci ini. Banyak orang ingin menjadikan dia raja dunia.
Bahkan menyebut dia adalah Raja Israel. Hosana, katakan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dan saudara tentu tahu apa yang ada dalam pikiran mereka saat itu mengenai seorang raja. Pikiran mereka barulah pikiran seperti orang-orang dunia. Mereka membutuhkan seorang raja yang akan memerintah Israel untuk menggapai masa kejayaan seperti di masa pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Saudaraku, ini adalah konsep mereka. Bahkan konsep ini juga masih dimiliki oleh beberapa murid-muridnya, para muridnya. Mereka masih berpikir seperti itu. Saudara masih ingat orang tua dari Yohanes dan Andreas bertanya kepada Yesus, kalau engkau nanti datang sebagai raja, tolong tempatkan anakku satu di sebelah kirimu, satu di sebelah kananmu. Konsepnya masih kerajaan dalam dunia ini, padahal mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus sekian tahun lamanya. Nah, saudaraku, perhatikan di sini bahwa banyak orang ingin menyelewengkan kuasa Tuhan Yesus, kemesiasannya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan duniawi. Mereka ingin Raja Israel yang datang itu membebaskan mereka dari penjajahan Kekaisaran Romawi. Ancaman yang berikutnya adalah para pemuka agama yang lain semakin membencinya. Semakin membencinya. Ya, saudaraku, ketika hambatan, tantangan, ancaman, bahaya itu semakin besar dan semakin mendekat, pertanyaannya adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang akan saudara dan saya lakukan ketika kita berada di posisi yang sama? Saudaraku, ketika kesulitan menjadi semakin besar, Tuhan Yesus tidak beralih dari misinya yang semula, yaitu menggenapi rencana Allah. Apa yang dilakukan? Saudaraku, dia mengambil seekor anak keledai. Saudaraku, untuk menggenapi nubuatan di dalam Sakaria pasal 9 ayat 9. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, dikatakan di sana mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu, Sakaria 9 ayat 9, itu mengenai dia. Dia adalah sang raja yang adil dan jaya. Dia datang mengendarai seekor anak keledai. Nah, saudara perhatikan ketika Tuhan Yesus menghadapi ancaman, dia tidak melarikan diri ketika dia mendapatkan bahaya yang besar. Dia tidak menggunakan dukungan manusia untuk melindungi dirinya. Dia tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya. Dia tidak mencari aman dan kenyamanan. Pada saat yang sama, dia tetap menggenapi nubuat Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa banyak anak-anak Tuhan di tengah kesulitan, di tengah bahaya, di tengah ancaman yang besar. Mereka tidak bergantung kepada Allah dan tidak semakin taat, tetapi justru melarikan diri dari panggilan yang semula. Saudaraku, banyak orang Kristen malah berusaha untuk memanipulasi orang lain, memanipulasi Allah untuk kepentingan dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu kali ketika saya mensurvei sebuah gereja, seorang pengkhotbah yang saat itu melayani di hari Minggu tersebut mengatakan bahwa jikalau engkau berdoa dan engkau tidak mendapatkan apa yang engkau doakan, coba cek apakah engkau sudah sungguh-sungguh berdoa. Saya pikir, wah, bagus juga ya. Ya, kadang-kadang memang, saudaraku, ketika kita berdoa, kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita hanya berdoa secara mekanis. Kita hanya berdoa karena hafal. Kita berdoa karena kebiasaan saja. Coba cek, apakah engkau sungguh-sungguh berdoa? Oke.
Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa dan kau tetap tidak mendapatkan yang kau kehendaki, maka jangan-jangan, saudaraku, engkau tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Wah, sudah berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Oh, oke ya. Iya ya, berdoa itu harus dengan iman. Ya. Barang siapa yang beriman dan berdoa, maka kuasanya besar. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Oh iya, puji Tuhan, saya diingatkan. Lalu berikutnya, kalau engkau sudah berdoa, engkau sudah bersungguh-sungguh dan beriman, tetapi masih juga tidak mendapatkan apa yang kau doakan. Nah, lalu lanjut dari hamba Tuhan ini dia berkata, jangan-jangan engkau belum membayar premimu. Waduh, apa ini premi? Kemudian dia menjelaskan, saudaraku, jikalau engkau sudah membayar premimu, engkau bisa mengklaim janji Tuhan. Maksudnya apa? Saya terus bertanya, saya terus berpikir, saudaraku. Kemudian dia berkata begini, ya, premimu itu adalah engkau rajin beribadah, engkau rajin ikut kebaktian doa, engkau rajin memberikan persepuluhanmu, engkau rajin berbuat baik. Nah, itu premimu. Kalau engkau tidak pernah membayar premimu, jangan berharap doamu akan dijawab. Waduh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah Injil premi. Seolah-olah, saudaraku, Tuhan itu adalah agen asuransi, kita ini adalah kliennya. Sehingga kalau kita rajin membayar premi, kita bisa mendapatkan hak yang memang sepatasnya milik kita. Jadi, saudaraku, ketika kita mengklaim, itu kita, dengan kata lain, saudaraku, kita ini adalah bosnya. Dan perusahaan asuransi itu adalah perusahaan jasa yang menawarkan jasanya kepada kita. Jadi kita memiliki hak untuk mengatur kalau kita memenuhi tanggung jawab kita. Waduh, saudaraku, ini bukan yang diajarkan dalam Injil Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen berusaha memanipulasi Allah dan janjinya, bahkan bisa mengutip firman Tuhan untuk mendapatkan keuntungan dan kenyamanan. Tetapi perhatikan, sang firman, Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia yang bisa membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Dia yang bisa melakukan banyak hal yang ajaib. Membuat orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Orang yang kerasukan setan menjadi sadar dan mengusir setan-setan itu. Saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di tengah kesulitan? Tidak, dia tidak berusaha untuk memanipulasi Allah Bapa. Justru sebaliknya, aku datang untuk menggenapi semua rencananya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga dan menuntaskannya. Kristus taat kepada Bapanya, baik atau tidak baik waktunya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, disinilah kita melihat ketaatan yang sejati. Kalau kita itu terlihat taat ketika semuanya lancar, saudaraku, semua orang juga bisa. Saudara beribadah ketika tidak ada orang yang melawan, ketika tidak ada orang yang melarang Anda, saudaraku, semua orang bisa melakukannya. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini kita melihat sebenarnya apakah kita ini orang-orang yang spiritual. Seperti Kristus. Mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik dan yang dekat. Ketika kita dipaksa untuk beribadah di rumah masing-masing, masihkah kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Nah, saudara, di mana ketaatan kita? Tentu, saudaraku, ketaatan ini melukiskan hal yang berada di baliknya, sesuatu yang lebih dalam, di dalam jiwa kita, yaitu relasi kita dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, justru di dalam kegelapan, terang itu bersinar paling terang. Di tengah kesulitan, di sana kualitas iman seseorang akan terlihat sebagaimana adanya. Di tengah kesulitan hidup, iman yang sejati justru akan semakin tampak. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk diuji oleh kesulitan, ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya diuji oleh kenyamanan dan keamanan,
Dia mempunyai banyak sekali pengikut. Ketika iman Tuhan Yesus diuji di dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mengikut dia? Apakah kita menyatakan diri kita di hadapan Tuhan? Kami ini adalah hamba. Kami ini mengikut Engkau dan kami belajar untuk taat. Saudaraku, Thomas A. Kempis dalam bukunya Mengikut Kristus, saudaraku mengatakan bahwa banyak orang mengikut Kristus di dalam perjamuan. Tetapi berapa banyak orang mengikut Kristus sampai ke Golgota. Nah, saudaraku, pengajaran tentang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ini, pelajaran pertama yang kita dapatkan adalah mengenai ketaatan. Tuhan Yesus sebagai Raja menunjukkan bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yang kedua, saudara, ketika Kristus datang ke Yerusalem, dia datang untuk membawa damai. Dia tidak datang untuk menyelesaikan masalah manusia yang temporer. Dia tidak datang untuk memuaskan dahaga, kemauan, emosi, nafsu manusia mengikut dia, tidak. Tetapi dia datang untuk memberikan damai yang kekal. Dia datang sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Dia datang untuk memberikan apa yang manusia tidak sanggup pikirkan. Dia datang untuk memberi yang terbaik. Yesaya 9 ayat 5-6 mengatakan bahwa seorang anak telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah dilahirkan. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib. Dan dia dikatakan Raja Damai, Prince of Peace. Nah, dan itu didemonstrasikan di bagian ini, yaitu saudaraku, dia datang di atas seekor keledai. Dia tidak datang di atas seekor kuda yang menunjukkan, yang menyimpulkan dia siap untuk berperang. Bukan, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia datang dengan membawa damai. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dengan terang-terangan menunjukkan kepada orang-orang Israel, aku adalah Sang Raja Damai. Aku adalah Sang Mesias yang dinubuatkan. Nah, saudaraku, dengan demikian Tuhan Yesus memberikan sebuah presentasi yang sangat amat gamblang bagi orang-orang Farisi itu, bahwa dia adalah Mesias itu. Tidak perlu diragukan lagi, aku menempatkan diri sebagai Sang Mesias. Seolah-olah itu yang Tuhan Yesus ingin lakukan dan ingin katakan. Tetapi saudaraku, dia tidak datang sebagai raja orang dunia. Dia menunjukkan pribadinya, dia menunjukkan misinya dari Allah secara sejati, secara sungguh-sungguh, dan tidak berdolak-dalik. Dia terang-terangan gamblang, saudaraku. Dia adalah Sang Raja Damai itu. Tetapi ternyata manusia berdosa tidak menyukai Allah sebagaimana Allah apa adanya. Manusia ingin Allah yang bisa di-customize. Manusia menginginkan Allah yang bisa dimanipulasi. Manusia menginginkan Allah yang bisa memenuhi keinginan mereka. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus datang untuk memberi yang terbaik. Ketika manusia hanya menginginkan yang baik menurut dirinya sendiri. Dia datang memberi yang terbaik. Pertanyaannya, saudara, perdamaian macam apa? Mengapa perdamaian yang Tuhan Yesus berikan ini melampaui apa yang manusia seolah-olah pikirkan untuk yang mereka butuhkan? Saudaraku, orang Yahudi atau orang banyak berpikir Yesus akan datang dengan kuasa politik, mengalahkan Romawi, memberikan keadilan, kesejahteraan kepada orang-orang Israel secara lokal. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang untuk menyelesaikan masalah lokal, dia datang untuk menyelesaikan masalah yang universal. Bukan hanya damai yang sementara. Saudaraku, menurut konsep dunia, damai itu artinya tidak ada peperangan, gencatan senjata. Tetapi bagi Allah, damai itu bukan hanya tidak ada peperangan dan gencatan senjata. Perdamaian itu hanya terjadi jikalau seseorang memiliki relasi yang dipulihkan. Dan itu dimulai dari relasi dengan Allah. Dan inilah yang diberikan oleh Kristus kepada orang-orang yang mengikutinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar sekali bahwa tidak semua rumah tangga yang minim konflik itu adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan kedamaian. Karena
minimnya konflik tidak identik dengan banyaknya kedamaian. Kualitas kedamaian. Saudaraku, karena orang bisa saja, ya, mereka diam-diam, ya, tidak pernah berantem, tetapi hancur dan rusak. Ada banyak sekali, mungkin di antara kita. Banyak di antara kita juga mengalami hal yang sama. Kita tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tidur di kamar yang sama. Tetapi sesungguhnya tidak ada damai di antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menunggang keledai justru untuk mendatangkan kedamaian. Bukan semata tidak ada lagi perang. Ya, memang, saudaraku, menunggang seekor keledai itu menunjukkan perang itu sudah selesai, kuda dan senjata tidak diperlukan lagi, dan di bawah pemerintahannya Yesus sebagai Raja, maka kasih itu akan memenuhi segala sesuatu. Saudaraku, tentu tidak sama dengan dunia yang dunia pikirkan tentang damai. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Dunia tidak mengerti damai itu. Karena ini adalah damai yang sesungguhnya. Saudaraku, menarik sekali kata damai dalam Perjanjian Lama itu menggunakan kata shalom. Ya, sehingga dalam bahasa Arab kita mengerti kata salam. Ya, dan dalam bahasa Indonesia kita mengubahnya menjadi selamat. Ya, shalom, salam, selamat. Ini mempunyai arti yang akar katanya itu memiliki arti sesuatu yang utuh, sesuatu yang penuh. Sehingga tembok Yerusalem yang runtuh itu dikatakan di sana tembok itu tidak shalom. Artinya tembok itu pecah. Tembok itu tidak utuh, tidak menyatu. Jadi shalom ini menunjukkan keutuhan. Dan keutuhan ini menyimpulkan sesuatu yang sejahtera. Sesuatu yang damai, sesuatu yang well-being, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang diinginkan. Yaitu ketika apa? Ketika saudara dan saya manusia-manusia yang berdosa, yang terus-menerus hidup di dalam kecongkakan, hidup di dalam nafsu, hidup dalam perselisihan, hidup di dalam segala sesuatu yang berusaha memisahkan kita dengan Allah, kita dari yang lain, kita dari anggota-anggota keluarga yang lain. Nah, saudaraku, ini tidak ada shalom seperti ini. Nah, Tuhan ingin memberikan shalom itu, saudaraku. Yaitu dengan cara mengatasi dosa manusia. Itulah sebabnya ketika Dia mendeklarasikan sebagai Raja Damai. Dengan kata lain, Dia juga adalah Dia yang akan disalibkan pada hari Jumat Agung. Saudaraku, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk mati sebagai Raja Damai. Dia masuk ke Yerusalem untuk mengerjakan penebusan yang memperdamaikan saudara dengan saya. Yang memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah yang Maha Suci. Sehingga kita itu boleh menjadi anak-anak Allah, mengalami perubahan spiritual, saudaraku, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mengalami pengampunan yang sesungguhnya sehingga kita boleh mengampuni orang lain. Mengalami kasih sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Dimengerti supaya kita itu bisa mengerti orang lain. Diberikan kemurahan oleh Allah, anugerah supaya kita bisa berbagi kemurahan, anugerah kepada orang-orang yang lain. Sehingga dengan demikian orang-orang yang mengikut Allah, anak-anak Allah ini disebut pembawa damai. Bahkan dalam Matius pasal 7 dikatakan, Matius pasal 5 dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah jalan pendamaian. Dia adalah pendamai itu sendiri, membawa damai yaitu dengan cara memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Dia menebus dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Lewat Kristus, saudara dan saya akan mengalami damai sejahtera yang kekal, yang berbeda dari yang dipikirkan oleh dunia.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, damai seperti apa yang saudara dan saya dambakan? Damai seperti apa yang saudara dan saya terakhir alami? Ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, dari kejauhan dia melihat, dia menangis. Dia menangis. Dia berkata, seandainya engkau tahu apa yang diperlukan untuk memperoleh damai sejahtera itu. Nah, saudaraku, apa yang diperlukan untuk memperoleh damai sejahtera itu? Yaitu supaya saudara dan saya memperoleh pengampunan dari Allah Bapa. Bagaimana caranya? Lewat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika saudara mengalami atau melakukan perjamuan kudus, ingatlah selalu bahwa roti itu melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, yang dibunuh, yang dicabik-cabik, yang ditusuk oleh tombak, yang dicabik-cabik oleh pecut itu, cambuk itu, dan yang ditembus oleh paku. Tubuh yang telah mengorbankan dirinya itu diberikan kepada saudara dan saya untuk memperdamaikan kita. Anggur yang kita minum itu adalah simbol darah yang sudah tercurah. Oleh kematiannya, saudara dan saya mendapatkan hidup kekal. Oleh penghukumannya, saudara dan saya mendapatkan pengampunan. Saudaraku, jangan pandang remeh hal-hal yang seperti ini. Jangan pandang remeh apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Karena melalui kematiannya, saudara dan saya memperoleh damai yang kekal. Saudaraku, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita ini orang yang sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dari Allah? Saudaraku, ada perbedaan yang besar antara orang yang mengetahui Allah mengampuni dengan orang yang menyadari bahwa dia diampuni. Saya ulangi sekali lagi ya. Ada perbedaan yang besar sekali antara orang yang mengetahui bahwa Allah mengampuni dan orang yang mengalami dia diampuni. Orang yang mengetahui bahwa Allah mengampuni, ini belum tentu dia mengalami pengampunan itu sendiri. Sehingga di dalam dirinya, saudaraku, masih ada keraguan. Masih membiarkan dosa itu bercokol di dalam dirinya. Karena dia merasa bahwa dia belum diampuni. Iman itu belum masuk di dalam dirinya. Beroperasi sedemikian rupa sehingga dia menggapai dan menerima, Tuhan, ampuni aku. Dan Allah memberikan pengampunannya kepada kita. Saudara tentu ingat bahwa damai sejahtera itu adalah salah satu flavor dari buah roh yang dicatat dalam Galatia pasal yang kelima. Damai sejahtera diberikan oleh Roh Kudus kepada kita ketika kita datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, bertobat dari dosa-dosa kita, dan dengan kepapaan kita, ketidakmampuan kita, kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan menerima Dia yang mengampuni kita. Saudara, satu kali ketika saya melakukan kesalahan kepada anak saya. Saya emosional, saya menegur dia, tetapi terbawa oleh emosi, saya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya saya ucapkan. Saya tidak mengangkat semangat dia, saya justru menjatuhkannya. Saya tidak menghibur dia, saya menghina dia. Kemudian, saudaraku, malam itu saya tidak tenang. Tidak ada damai dalam diri saya. Karena apa? Ada perpisahan. Saya tidak whole lagi. Saya tidak penuh seutuhnya lagi. Sehingga dikatakan saya tidak memiliki shalom. Saya tidak memiliki damai itu. Nah, kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Aku telah berbuat kesalahan. Aku telah menyakiti hati anakku. Aku tidak sepantasnya melakukan hal tersebut kepadanya. Dan saya teringat janji Tuhan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Dan saya belajar untuk menerima, menyerahkan diri, percaya penuh total kepada Allah. Bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Nah, saudaraku, maka saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni dosaku. Aku tidak mau melakukannya lagi. Ampuni, aku sudah menyakiti hati anakku. Nah, saudaraku, dari sana saya mendapatkan kekuatan, saya mendapatkan damai sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Saudaraku, ada sebuah pengalaman rohani yang berbeda, saudaraku. Bukan sekadar rasionalisasi oleh pikiran saya, bukan, tetapi ada kehangatan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni aku. Nah, kemudian saya datang kepada anak saya ingin mengajak dia berbicara dan saya berkata kepadanya, Papa minta maaf ya sama kamu. Tidak semestinya Papa berteriak, membentak, dan mengatakan hal-hal yang tadi Papa katakan kepada kamu. Maukah kamu memaafkan Papa? Anak saya tertunduk dan dia mengangguk, mengatakan, ya dia mau mengampuni saya. Lalu saya peluk dia. Saya katakan kepadanya bahwa maafin Papa. Papa akan mencoba untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih kamu mengampuni saya. Dan hubungan kami diperbaiki, saudaraku. Kami memiliki shalom di antara satu dengan yang lain. Dan itu bersumber dari ketika kita memiliki shalom bersama dengan Allah, saudaraku. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, seperti Daud berkata, Allahku, sebenarnya kepadamu sajalah aku itu berdosa. Saudaraku, apa yang saudara lakukan kepada orang lain, apa yang saudara lakukan kepada diri Anda, itu sebenarnya kita lakukan kepada Allah. Kita tidak menganggapnya ada. Kita memandang remeh perintahnya. Kita tidak menjadikan dia Tuhan. Jadi dosa itu pertama-tama adalah kesalahan, pelanggaran. Kita melukai hati Allah. Shalom itu tidak ada. Dan ketika Anda dan saya menjauh dari sang sumber shalom, itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Shalom tidak ada dalam kita. Tetapi ketika kita kembali kepada sang sumber shalom, kepada Allah sang Raja Damai, Allah yang memberikan jaminan pengampunan kepada setiap orang yang bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, saudaraku, kematian Kristus itu tidak sia-sia. Kematian Kristus, semua dampak dan manfaatnya diberikan kepada orang yang menjadikan Kristus sebagai Raja dan Tuhannya. Saudaraku, inilah yang Allah ingin untuk kita kembali pikirkan. Ketika kita memperingati Minggu Palem, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dia datang sebagai hamba yang taat bahkan sampai mati di kayu salib, saudaraku. Ketaatannya tidak bergeming. Ketaatannya dia jaga demikian rupa sehingga dia boleh menjadi korban penebusan untuk seluruh dosa saudara dan saya. Dan dia datang untuk menyatakan, I am the one. I am the only one. Aku adalah sang Raja Damai, satu-satunya. Yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Satu-satunya yang dipakai oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian yang melalui aku, seolah-olah Kristus ingin mengatakan, di atas anak keledai muda ini, hanya melalui aku, kamu boleh mendapatkan damai yang sesungguhnya. Bukan seperti dunia, bukan semata-mata gencatan senjata, bukan semata-mata berkurangnya konflik dalam rumah tangga kita, bukan. Tetapi relasi yang diperbarui, dan relasi itu dimulai dari perbaruan relasi kita dengan Allah, dan kasih dari Allah kepada kita itulah yang akan memenuhi kita, sehingga kita itu berlimpah ruah. Kita menyampaikan shalom, menghadirkan kasih yang menyembuhkan, kasih yang menutupi kesalahan, kasih yang menyelesaikan kebencian, kasih yang saling mengampuni, sehingga
hidup saudara dan saya, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, akan dijadikan berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus dielulukan di Yerusalem dengan motivasi yang keliru dari orang-orang yang menyambutnya. Tetapi Kristus tetap melakukan tugasnya dengan taat. Karena dia adalah Sang Raja Damai. Saat ini, saudaraku, ketika kita mengeluh-elukan dia di hari Minggu Palem, mungkin sebagian dari kita akan meletakkan daun palem itu sebagai ornamen religius di rumah kita. Atau apapun yang saudara lakukan. Saudaraku, apakah kita meninggikan dia dengan motivasi yang benar? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau menerimanya. Dan damai sejahtera itu akan mengubah hidup setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mau datang kepada Allah. Maukah Anda mengeluh-elukan dia yang masuk di dalam hatimu? Maukah saudara masuk di dalam hati Allah, di dalam kehadiran dan keberadaannya, sehingga kita boleh dipenuhi oleh shalom itu? Amin. Marilah kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyadari kami bukanlah pembawa damai. Kami bahkan bukan sumber damai itu. Kami bahkan adalah orang-orang yang masih berdosa, yang terus-menerus ingin memisahkan satu dengan yang lain. Memisahkan diri kami dengan Allah, merusak relasi kami dengan orang-orang sekitar kami untuk pemenuhan nafsu kami, Tuhan. Tetapi ketika kami membaca Alkitab, membaca firman Tuhan-Mu, kami diingatkan bahwa Kristus datang untuk membawa perubahan. Kristus datang untuk membagi-bagikan damai bagi kami dan juga bagi keluarga kami dan juga bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan, kami rindu. Kami bukan orang-orang yang hanya terbawa emosi, berpesta pora di dalam pesta rohani dalam minggu yang kudus ini. Tetapi kami menjadi orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang datang mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja Damai. Bukan sebagai mesin ATM buat kami. Tuhan, kami rindu supaya damai-Mu, damai yang telah Engkau sediakan bagi kami oleh karena penebusan yang dilakukan oleh anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, boleh menjadi bagian kami dan keluarga kami. Tuhan, limpahkanlah damai-Mu di dalam hati kami. Kami mau mengakui seluruh dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Dan biarlah damai sejahtera sebagai buah roh itu boleh mengalir, memenuhi, dan bahkan memerintah hati kami, jiwa kami, diri kami. Sehingga kami boleh menjadi para pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami untuk taat dan menjadi pembawa damai seperti Kristus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati.